Alhamdulillah kita bisa uji bersama. Semoga mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kita baca semuanya. Amin. Ya, kita buka sudah sampai kemarin habis ya Al-Fatihah ya. Alhamdulillah sudah habis Al-Fatihah. Sekarang tinggal implementasinya. Apa itu? Tinggal prakteknya ya. Setelah kita mengkaji, setelah kita belajar, setelah kita mengetahui, mari kita bersama-sama untuk memulai apa yang sudah kita ketahui, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari sedikit demi sedikit ya. Dari Al-Fatihah itu bisa kita ambil pelajaran bahwasanya di situ kita diperintahkan untuk sebelum memulai pekerjaan kita untuk selalu membaca Bismillah. Itu salah satu poinnya ya, membaca Bismillah, berdoa. Makanya di agama Islam kita diajarkan berbagai macam doa. Mau makan ada doanya, mau belajar ada doanya, mau masuk kamar mandi ada doanya, mau semuanya ada doanya. Nah kalau seandainya kita nggak hafal bagaimana? Dengan doa-doa tersebut cukup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Insya Allah semua amalan yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita kerjakan bukan hanya amalan duniawi, tetapi bisa berakibat ataupun bermanfaat untuk kita hidup di akhirat. Yaitu yang pertama, poin ya. Jadi kita harus menyertakan itu, harus selalu berdoa ketika kita mau melaksanakan pekerjaan, mau melaksanakan kegiatan dan lain-lain sebagainya. Yaitu dari situ bahwasanya manfaatnya sehingga kita bisa menghadirkan Allah di setiap pekerjaan kita, di setiap kegiatan kita, di setiap amalan kita. Ya, kalau seandainya Allah sudah kita sertakan, kalau Allah sudah selalu kita ingat, selalu kita menganggap bahwasanya Allah itu hadir, Allah itu ada di depan kita, maka dengan cara seperti itu diri kita akan terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Kalau seandainya kita bisa menghadirkan siapa? Allah di setiap kehidupan kita, di setiap waktu kita, di setiap pekerjaan kita. Ini poin ya, itu poin juga. Kemudian dari Al-Fatihah juga kita sudah mempelajari bahwasanya di situ ada banyak sekali kita diberitahu ataupun kita mendapatkan pelajaran bahwasanya Allah itu adalah Maha Segalanya ya, Maha Segalanya. Bukannya kemarin Al-Fatihah itu sudah tak sampaikan ada dua pembagian ya kan? Terbagi menjadi dua. Yang pertama di situ dari Alhamdulillah sampai mana? Iyyaka na'budu. Itu di situ adalah sifatnya ataupun bisa kita ambil poin-poinnya ataupun bisa kita ambil pelajarannya bahwasanya itu adalah pujian ya. Pujian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ mengabarkan kepada kita, secara tidak langsung mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Segalanya. Ya, lillahi rabbil alamin itu juga ya. Jadi Allah mempunyai segalanya. Ya kan, alam semesta ini adalah miliknya Allah. Selain itu juga Allah adalah Malik. Ya kan? Apa itu Malik? Raja yang mempunyai kekuasaan, yang memiliki kuasa, itu adalah Allah. Nah dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Maha Segalanya. Ada kalimat lagi Rabb, ada kalimat lagi Rahman, ada kalimat lagi Rahim. Nah itu semuanya adalah sifat-sifat Allah, keagungan Allah yang harus kita sadari, sehingga diri kita menganggap, sehingga diri kita menyadari bahwasanya kita tidak punya
apa, dan kita tidak kuasa apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa selain pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin, ya. Poin selanjutnya di situ bisa kita ambil bahwasannya yang poin yang selanjutnya adalah berkaitan dengan apa? Permohonan, ya. Permohonan kita kepada Allah berkaitan dengan kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah agar kita selalu ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus di sini bukan yang dimaksud adalah jalan tol, bukan, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberikan kepada siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang diberikan kepada orang-orang yang diberikan nikmat. Nah, kemarin sudah tak jelaskan siapa itu orang yang diberikan nikmat, Mas Bima? Nah, para nabi, kemudian ya, terus orang soleh masuk di situ. Nah, kita bermohon kita bisa tergolong orang-orang yang soleh. Kita sudah tidak bisa tergolong para nabi, ya. Nabi sudah tertutup, sudah selesai, tidak ada nabi selanjutnya, tidak ada rasul selanjutnya, ya. Makanya kita bermohon supaya kita digolongkan orang-orang yang soleh. Nah, jadi kita memohon kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus seperti hanya orang-orang yang tadi kita sebut itu, ya, nabi, rasul, kemudian orang soleh, kemudian apa, siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syahid, yang mati syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, itu adalah orang-orang yang diberikan jalan yang lurus, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon dijauhkan kita dari siapa? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sesat. Siapa itu? Orang-orang Nasrani. Nah, itu. Jadi kita itu sudah memohon, sudah mengagungkan dan lain sebagainya. Ya, selain daripada Al-Fatihah adalah sebuah perintah, ya, perintah untuk dibaca ketika apa? Sholat. Selain itu kita bisa mengambil poin-poin yang tadi kita sampaikan secara keseluruhan, ya, mengingat pelajaran yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Yang bisa dipahami, bisa, ya, bisa dipahami. Silakan kita sama-sama untuk melaksanakan mana yang mampu kita laksanakan dan mana yang berat untuk kita berusaha untuk bisa kita laksanakan. Ya, artinya di situ ambil pelajaran dan kita terapkan sedikit demi sedikit di dalam kehidupan kita semampunya, ya, itu. Kemudian pada malam hari ini kita akan beranjak kepada ayat berikutnya atau surat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah tercantum di dalam Al-Qur'an surat nomor 2, ya, surat nomor 2. Surat Al-Baqarah ini adalah surat jumlahnya ada 286, ya, ada 286 ayat, terbanyak, ya. Ya, terbanyak di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ini adalah terbanyak ayatnya. Dan juga selain terbanyak juga ada ayat yang terpanjang, ya. Surat yang terpanjang tentang masalah apa itu? Tentang masalah piutang gitu kan. Nah, itu nanti kita akan di ayat berapa itu? Ayat terakhir di akhir ya. Ayat berapa sudah? Yang tentang masalah utang, yang ayat terakhir 200. Coba dibuka. Coba saudara. Ya, itu nanti panjang. Itu surat apa, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran? 200. Nah, 282. Ya, benar saja. Ya, nah itu terpanjang. Ya, jadi kalau terpendek gimana? Surat yang terpendek?
Al-Kautsar, inna a'toina al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ya. Nah, ini di sini surat yang terpanjang, surat yang yang ayatnya terbanyak adalah surat Al-Baqarah. Kalau yang terpendek tadi surat Al-Kautsar, ya. Dan di dalam surat Al-Baqarah juga nanti ada Al-Baqarah itu surat diturunkan termasuk surat apa? Termasuk surat apa Al-Baqarah itu? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah, ya, Madaniyah. Kemarin sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah apa, Mas Bintang? Masih ingat ya? Apa itu yang dimaksud kok ada pengelompokan Makkiyah dan Madaniyah? Kenapa? Apa, Mas Sarun? Ayo, catatannya mana kan? Catat ya. Apa, Mas Agus? Ya. Kalau Makkiyah? Iya. Jadi Mekah dan Madinah diambil dari dua kota itu. Jadi kalau seandainya Makkiyah itu adalah turunnya sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah ya, yang tergolong di dalam terkelompok di dalam surat-surat Madaniyah adalah setelah Nabi hijrah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu secara keseluruhan disebut surat Al-Baqarah itu adalah tergolong Madaniyah. Tetapi nanti ada ayat yang turun setelah Nabi hijrah di ayat keberapa itu? 281 kalau tidak salah nanti. Ya, itu berkaitan dengan apa? Dengan Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada, ya, melakukan haji wada. Jadi nanti ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah itu turunnya Nabi di Mekah. Makanya, tetapi posisi Nabi sudah hijrah. Ini yang lebih kuat, ya. Yang lebih kuat adalah bukan masalah tempatnya, tetapi posisi Nabi sebelum hijrah dan setelah hijrah. Seperti itu. Jadi walaupun Nabi itu berada di Mekah, ayat itu turun, akan tetapi Nabi posisinya sudah berhijrah di Madinah. Kemudian Nabi melakukan haji ke Mekah, ya kan, haji wada itu, haji yang terakhir itu. Nah, kemudian turunlah ayat 281. Ya, coba nanti kita lihat kembali, ya. Ya, itu untuk pengertian tentang masalah surat Al-Baqarah, ya. Selain itu juga perlu kita ketahui kenapa dinamakan surat Al-Baqarah. Apa? Bakor itu namanya, artinya apa? Bakor? Sapi, ya. Jadi sapi diambil dari kata Bakor, ya. Jadi nanti ada di dalam ayat surat Al-Baqarah itu ada ayat ataupun ada kalimat atau ada kata yang menjelaskan ataupun menerangkan tentang masalah sapi. Coba siapa yang sudah tahu? Mas Hanan. Apa Mas Hanan? Kok maksudnya sapi? Kenapa sapi kok bisa diangkat-angkat di dalam Al-Quran? Kenapa? Belum tahu. Ya, coba kita buka di ayat 67 sampai ayat 72. 67. Ya, itu adalah tentang
tentang apa? Tentang sapi ya, tentang penyembelihan sapi. Nah, di situ adalah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan orang Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyembelih sapi. Ya. Jadi kenapa kok sapi? Ya, karena pada waktu itu bakor ataupun sapi itu diagungkan, dianggap sebagai dewa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk menyembelih sapi, ya, orang-orang Yahudi itu untuk menyembelih sapi, orang-orang Bani Israel itu untuk menyembelih sapi, itu mereka menganggap bahwasanya ini apa benar ini perintah Allah? Apakah ini hanya untuk mengejek saya aja, gitu kan? Mereka beranggapan seperti itu. Ya, kemudian setelah itu apa? Ini juga untuk mencerminkan apa? Untuk mencerminkan sifat mereka. Ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah, mereka ngeyel, malah bertanya dan lain sebagainya. Itu di ayat berapa? 67 sampai 74 itu tentang mengisahkan tentang perintah menyembelih sapi. Ini bukan menyembelih sapi dalam arti kurban ya. Ya, bukan itu. Tetapi kalau kurban itu disyariatkannya adalah peristiwa siapa? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim menyembelih putranya yaitu Ismail ya. Jadi bukan masalah kurban, adalah masalah siapa? Orang-orang Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi, tetapi mereka ngeyel. Wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah itu dari kata baqarah di situ, sehingga jadi surat ini diambilkan dari ayat yang ada di dalamnya. Ya. Jadi diambilkan dari ayat 60 tuh 67. Ya, diambil dari ayat 67 yaitu Baqarah tadi. Sehingga ayat ini dinamakan juga apa? Surat Al-Baqarah ya. Wa qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa qala Musa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa alaihissalam itu berkata kepada siapa? Liqaumihi, kepada kaumnya Nabi Musa siapa? Bani Israel ya. Orang Yahudi itu Bani Israel. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, kepada siapa berarti? Pada orang-orang Bani Israel, an tadhbahu baqarah, untuk menyembelih yaitu sapi, seekor sapi. Qalu, kemudian mereka mengatakan atattakhiduna huzwa, apakah kamu itu apa? Mengejek saya. Karena apa? Sapi itu adalah yang diagungkan oleh mereka. Tetapi kenapa Nabi Musa memerintahkan untuk apa? Untuk menyembelih sapi? Apakah kamu itu mengejek saya? Tuhan saya mau disembelih, ya kan? Ibaratnya gitu, ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, ya. Jadi ketika mereka itu diperintahkan untuk menyembelih sapi, mereka kemudian apa? Bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan, ya kan? Kemudian qala a'udzu billahi an aku minal jahilin, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ini siapa? Doanya siapa? Berarti Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa memohon ataupun berlindung kepada Allah agar tidak tergolong orang-orang yang jahil. Yang dimaksud orang jahil tadi adalah siapa? Orang-orang Bani Israel tadi, yang ketika diperintah oleh Allah mereka malah apa itu? Malah membalikkan dari pertanyaan itu, bahwasanya apa kamu mengejek saya? Musuh Tuhan saya ataupun bakor itu yang saya agung-agungkan disuruh menyembelihnya. Nah, gitu. Kemudian di ayat berikutnya
bisa kita nanti baca sendiri ya, sampai ayat berapa itu? 74 ya. Qalu aulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ketika setelah itu mereka masih ngeyel, malah bertanya, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Awan baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Mereka berkata memohonkan kepada Tuhanmu, hai Musa. Jadi mereka meminta kepada Musa supaya memohon kepada Tuhannya untuk menjelaskan yang dimaksud bakor tadi, yang dimaksud sapi tadi itu yang bagaimana gitu. Sapinya itu kayak apa gitu. Kan mereka kan bingung mau menyembelih itu apa, sapinya yang apa, yang besar, yang kecil, yang warna apa, kemudian apakah muda, apakah tua, apakah betina, apakah jantan. Itu mereka bertanya kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa tanyakan kepada Tuhanmu itu yang memerintahkan. Wah, seperti itu malah ibaratin ya. Kemudian apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Musa bahwasanya yang dimaksud sapi tadi adalah tidak tua dan tidak muda. Kemudian apa? Innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dzalik fa'alu ma tu'marun ya. Terus nanti sampai ayat bawahnya itu selalu seperti itu terus mereka ya, enggak sekali bacakan ya, nanti baca sendiri aja. Intinya adalah tentang itu ya, intinya tentang itu, tentang apa namanya, tentang pengeyalan pengeyalan siapa? Bani Israel ya, Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan tadi perintah untuk menyembelih sapi, tetapi malah mereka ngeyel, malah bertanya yang bagaimana warnanya, apa yang apa namanya laki, apa yang cowok, apa namanya betina, atau yang jantan, atau yang apa, yang tua atau yang muda dan lain sebagainya itu. Jadi kalau seandainya ada perintah cukup saja kita jalankan. Seperti kita mendapatkan perintah sholat ya, tadi sholat apa? Sholat isya 4 rakaat, sudah cukup kita jalankan. Sholat isya adalah 4 rakaat. Tidak perlu kita mengembangkan imajinasi kita, mengembangkan pola pikir kita untuk kita bertanya-tanya, kenapa sholat isya itu 4 rakaat? Filosofinya apa ya? Kemudian kita tanyakan, kemudian kita cari-cari alasannya, kita cari-cari dasarnya dan lain sebagainya. Ini tidak usah ya. Nanti akan menjadikan diri kita, pola pikir kita semakin semakin liar ya, semakin liar. Jadi semuanya akan menjadi bahan pemikiran, semuanya akan menjadi dikritisi dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah perintah yang sudah jelas sifatnya, sudah kita cukup menjalankan. Sehingga nanti kalau seandainya kita selalu mengkritisi hal-hal yang sifatnya sudah menjadikan perintah, itu nanti justru akan membingungkan kita. Setelah akan membingungkan kita, akan menjadikan diri kita mempunyai pilihan lain. Contohnya bagaimana? Tuhan, Allah itu tidak kelihatan. Kemudian nanti kita akan bertanya, kok bisa ya? Mungkin kita diciptakan ada, kita mau menciptakan itu kan pasti ada yang menciptakan ya kan? Kita ada itu kan pasti ada yang menciptakan aja nggak kelihatan. Nah, terus akhirnya kita pola pikir diri kita terus-terusan dikembangkan. Nanti lama-lama kita tidak percaya kepada Allah. Ya, karena Allah tidak kelihatan, tidak terlihat. Ya, apalagi dirasa dan lain sebagainya. Itu. Jadi pola pikir-pikir seperti itu tidak perlu untuk kita kembangkan. Nanti malah pikiran kita liar, setelah liar nanti akan menjatuhkan akidah kita, menjatuhkan keimanan kita sendiri. Ya, itu. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui juga selain itu adalah berkaitan surat Al-Baqarah. Sudah tahu tadi, jadi diambilkan dari ayat ke 67 ya, dari ayat itu dinamakan surat Al-Baqarah itu. Ya, kita lanjut saja langsung supaya kita tidak terlalu jauh nanti membahasnya. Nanti yang tadi PR ya, dibaca sendiri ya, sampai ayat berapa 74 itu di situ tentang kisah dari Israel. Ya, supaya enggak lama. Lanjut Alif Lam Mim. Ini ayat yang pertama ya. Jadi sebelum kita ke situ perlu kita ketahui dulu bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah nanti banyak sekali pelajaran yang kita ambil.
Ya, banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Yang pertama adalah mempelajari tentang apa? Di situ ada tentang masalah keimanan. Ya, menguatkan iman kita. Ya, ditunjukkan dengan apa? Dengan adanya nanti kan ada penggolongan ya. Yang ayat-ayat yang pertama itu kan nanti penggolongan siapa? Ada 3 golongan yang akan dibahas, yaitu siapa? Golongan orang-orang yang beriman atau orang yang bertakwa. Nanti ada juga golongan yang kedua. Golongan yang pertama ini, golongan orang yang beriman ini dibahas ayat 1 sampai ayat 5 nanti. Ya, kemudian di golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang kafir. Nah, golongan orang kafir. Kemudian nanti ada golongan orang munafik. Nah, itu artinya di sini adalah membangkitkan keimanan kita. Jadi kita jangan sampai tergolong orang-orang yang kafir dan juga tergolong orang-orang munafik. Dan nanti akan kita ketahui siapa itu yang dimaksud dengan orang yang bertakwa ataupun orang yang beriman. Ya, 1 sampai ayat 1 sampai ayat 5 itu setidaknya sudah kita bisa ambil pelajaran siapa itu orang-orang yang bertakwa tadi. Ya, nanti kita jauh lebih dalam. Kemudian selanjutnya adalah kita juga nanti di situ akan di dalam surat Al-Baqarah juga nanti akan membahas tentang masalah hukum. Seperti tadi surat yang terpanjang di ayat ke 282. Nah, itu kan di situ ada hukum. Ya, hukum hutang piutang. Terus nanti juga akan membahas tentang masalah hukum larangan memakan riba. Ada juga. Terus tentang masalah selain itu tentang hukum apa lagi? Tentang masalah khulu, ilah. Kemudian apa lagi? Talak ya. Terus apa? Iddah. Terus apa lagi? Haid. Nah, ini berkaitan dengan apa? Masa iddah. Ini khusus tentang masalah apa ini? Talak. Ini kalau udah orang-orang yang sudah dewasa ya, sudah iya. Talak itu apa namanya? Cerai ya. Nah, iddah, masa menunggu, kemudian apa lagi? Tentang masalah haid, ini masalah perempuan. Kemudian apa lagi? Banyak sekali nanti dibahas tentang masalah hukum-hukum selain tadi utang, kemudian masalah riba, kemudian masalah hukum sumpah nanti juga ada. Kemudian berkaitan dengan yang lainnya adalah hukum perang juga nanti ada. Ya, banyak sekali ya, nanti kita bisa lebih dalam kalau sudah menyampaikan ayatnya. Kemudian selain itu juga ini kisah ini nanti yang paling seru ini di surat Al-Baqarah ini seru. Artinya seru apa? Menceritakan tentang siapa itu Bani Israel, ya, apa perilaku mereka, apa kejadian-kejadian yang terjadi pada masa dahulu, ya. Ketika mereka masanya Nabi Musa, ketika mereka pada masanya nabi-nabi setelahnya, seperti Nabi siapa setelahnya itu, di masa Nabi Zakaria, di masa Nabi Daud, di masa Nabi siapa lagi, Sulaiman, ya, di masa Nabi Sulaiman siapa lagi, Isa itu kan Bani Israel semua, ya. Jadi mereka nanti banyak sekali, terutama pada masanya Nabi Musa nanti, ya, berkaitan dengan turunnya siapa kita tahu Taurat, ketika mereka juga diajarkan ataupun mereka diberitahu ataupun dikasih perintah-perintah dari Nabi Musa berkaitan dengan kitab Taurat, itu mereka juga mengkritisi dan lain sebagainya, ya, macam-macam. Nanti banyak lah. Ini seru nanti di dalam surat Al-Baqarah menceritakan ataupun mengisahkan tentang Bani Israel itu. Serunya di sini tentang masalah apa? Pengeyalannya itu sampai segitunya. Makanya jangan ngeyel-ngeyel, ya, Mas Erik ya. Jadi apa? Ngeyel dengan siapa? Kalau ngeyel sama manusia mungkin manusiawi. Ini ngeyel sama siapa? Sama nabinya, ngeyel sama rasulnya, ngeyel sama Tuhannya. Allah itu tantang sama Bani Israel. Ya, artinya mereka itu sudah, ya, itulah. Itu bukan berarti nanti setelah kita mempelajari itu, bukan berarti nanti kita apa Mas Arik mempraktekkan, bukan itu, ya. Pelajaran yang di situ adalah yang kita ambil adalah, oh ternyata dulu itu ada umat yang
ngeyel seperti itu, ya kan, kepada nabinya, kepada rasulnya, kepada Tuhannya, ya kan? Sehingga umat kita atau umat Nabi Muhammad SAW ini jangan seperti mereka. Itu yang diambil pelajaran di situ. Bukan akhirnya wah saya ingin jadi orang yang kayak Bani Israel itu pada masanya Nabi Musa. Jangan itu ya, saya lihat parah itu nanti. Ya itu ya. Kemudian yang lainnya adalah apa? Ya tadi sifat orang munafik, sifat orang kafir, ya. Nah itu juga nanti akan sedikitnya dibahas di dalam surat Al-Baqarah. Ya, kita lanjut. Surat Al-Baqarah ayat pertama berbunyi Alif Lam Mim. Nah, ada berapa huruf? 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Nah, ini di sini tidak perlu kita artikan, ya, tidak perlu kita artikan dan memang tidak ada artinya. Sekali ambil yang ini. Memang banyak sekali yang mentakwilkan daripada ayat ini ataupun daripada kalimat ini, yang mentakwilkan itu apa? Sudah tahu? Takwil itu apa sih? Nah, takwil itu ya apa ya? Nek tafsir ini secara apa? Perbedaannya secara dasar ya. Jadi nek tafsir menafsirkan itu adalah melebarkan sebuah perkara. Ibaratnya gitu. Jadi umpamanya ada kalimat kemudian ditafsirkan, itu kan akhirnya apa? Makna ataupun kandungan yang di dalam kalimat itu adalah menjadi lebar. Menjadi lebar itu menjadi banyak pengetahuan tentang pengertian ayat itu. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Jadi akarnya yang dipelajari. Apa namanya? Semakin lebar lah, pembahasannya semakin lebar. Gitu. Jadi contohnya apa? Kemarin kita belajar tentang masalah kalimat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dilentrenkan sampai 1 jam, ya kan? Nah, artinya itu adalah ditafsirkan, ya, dijelaskan apa maksud yang di dalamnya, apa terkandung makna di dalamnya, ya kan? Dan lain sebagainya. Tetapi kalau takwil itu lebih kepada dia menelusuri daripada dasar ayat itu atau kalimat tersebut. Jadi diurut itu. Jadi orang-orang yang mengedepankan takwil itu adalah yang apa istilahnya? Mencari dasar daripada ayat itu. Jadi bukannya melebar tapi malah mengkerucut. Ya, mengkerucut. Seperti itu. Itu salah satu pola pikir bedanya antara tafsir dan takwil. Tapi dulu ketika pada masa Nabi Muhammad itu adalah takwil dulu yang mulai, ya. Tafsir itu setelah itu. Artinya kalimat takwil itu lebih dahulu dibandingkan kalimat tafsir. Dulu lebih masyhur takwil itu. Makanya Nabi Muhammad ketika mendoakan siapa? Ibnu Abbas, ya kan? Mendoakan Ibnu Abbas itu kan supaya Ibnu Abbas itu adalah menjadi orang-orang yang pandai ataupun yang mampu untuk mentakwilkan daripada ayat-ayat Allah, ya kan? Karena siapa? Ibnu Abbas itu kan termasuk ahli tafsir, ya kan? Takwil, ya seperti itu. Nah ini adalah awal mulanya memang takwil yang berkembang ataupun yang masyhur ketika di kalangan para sahabat pada waktu itu, ya. Nah, alif lam mim ini kita ambil pengertian yang tidak ada artinya. Artinya apa? Allah yang tahu maksudnya. Allah yang tahu maksudnya. Kita tidak tahu. Karena ini adalah kenapa? Bisa jadi bahwasanya dulu itu adalah pada masanya Nabi Muhammad SAW itu banyak orang yang berbangga-bangga ataupun berlomba-lomba dalam syair, ya, dalam syair. Artinya dalam syair itu merangkai, ya, merangkai kata sehingga terbentuk bait, sehingga terbentuklah kalimat-kalimat yang indah, ya.
Itu dulu orang-orang pada masa dahulu adalah ahli. Makanya Nabi Muhammad itu membawa Al-Quran, ya kan? Artinya apa? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Al-Quran ini. Dia, Nabi Muhammad, disebut sebagai orang-orang yang gila, orang-orang yang disebut sebagai orang gila, orang yang baru bangun dari siuman dan lain sebagainya. Karena mereka sebenarnya apa yang ada dalam diri mereka adalah hasad, dengki terhadap siapa? Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka itu kan berlomba-lomba dalam syair. Nah, mereka tidak ada yang mampu untuk menandingi daripada indahnya kalimat wahyu Allah. Ya, artinya apa? Ayat-ayat Allah itu, indahnya ayat-ayat Allah itu. Lah makanya ada kalimat alif lam, ada kata alif lam mim, itu juga bisa kita ambil pengertian bahwasanya ini adalah benar-benar dari Allah. Tidak ada yang tahu maksudnya, ya kan? Tidak ada yang tahu maksudnya. Dan ini sebenarnya kalau menurut mereka adalah sebuah kalimat yang indah. Ya, jadi inilah untuk mematahkan apa? Mematahkan kecongkakan, mematahkan kesombongan orang-orang pada masa jahiliyah dulu. Ya, dengan kalimat-kalimat seperti itu, sehingga apa? Orang-orang dulu akhirnya apa? Mengakui, kalau seandainya dia sadar, dia mengakui bahwasanya Al-Quran ini adalah bukan bikinan Nabi Muhammad. Karena apa? Kalimatnya tersusun dengan indah. Ya, kan contohnya apa itu? Kalimat-kalimat kan banyak sekali ayat-ayat yang di dalam surat itu kan ujungnya itu kan sama kan? Ujungnya sama kan? Seperti apa? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, sampai ujung nanti semuanya, ya. Apalagi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua itu semuanya di ujung. Nah, ini adalah sebuah susunan yang indah, dan pasti manusia sehebat apapun tidak bisa menandingi daripada Al-Quran. Ya. Ini terdapat di dalam surat apa itu? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdihi fa'tu bi suratin min mithli fad'u bi syuhada. Itu ayat berapa itu? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdihi. Coba dibuka. 20 berapa? 24 atau 23? Itu kan bahwasanya sangat apa? Ayat berapa? 20? Nah, 23 ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdihi fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Apa di situ yang dimaksud? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdihi fa'tu bi suratin min mithli. Nah, ini tentang apa? Mereka itu kan ragu-ragu dalam apa namanya? mempercayai daripada Al-Quran. Mereka kan menganggap bahwasanya masih ragu mereka itu, ini benar dari Tuhannya Nabi Muhammad atau bikinan Nabi Muhammad ini kalimat-kalimat ini, ya. Nah, makanya ketika mereka itu diperintah ditantang, ibaratnya ini bahasa saya, ditantang oleh Allah untuk membuat surat yang semisal dengannya, mereka tidak mampu. Bahkan di situ ditantang apa? Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sholihin. Wad'u syuhada, maksudnya apa? Allah memerintahkan kepada orang-orang yang pada waktu itu menentang Al-Quran itu, datangkanlah itu. Siapa? Syuhada di situ yang dimaksud adalah Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka itu, yang dianggap mereka itu agung, ya, dianggap mereka Tuhan itu. Ya, coba disuruh bantu, ibaratnya gitu, ya kan, bantu Tuhanku bawaan itu, bantu Tuhanku. Maksudnya memohon kepada siapa?
berhala. Coba bantu Tuhanku untuk bikin satu surat yang semisal saja dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, di situ sudah diterangkan oleh Allah bahwasanya mereka pasti tidak bisa. Jadi sampai Tuhannya ajak semua Tuhan-Tuhanmu itu. Ibaratnya gitu ya, ibaratnya gitu. Ini ibaratin adalah tantangan ya. Ditantang itu orang-orang siapa? Orang-orang yang menentang kebenaran ataupun orang yang masih meragukan isi daripada Al-Quran. Itu ibaratnya ditantang sama Allah. Ya, datangkan itu. Coba kalau seandainya kamu mampu ataupun datangkan itu orang-orang hebat sampai Tuhanmu sekalian lah. Yang suruh bikin itu surat yang satu ayat aja yang semisal dengan Al-Quran, apakah bisa? Pasti tidak. Pasti tidak bisa. Sudah dijelaskan oleh Allah. Pasti mereka tidak bisa. Ya, maka fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah. Diingatkan oleh Allah. Ya, supaya apa mereka? Maka takutlah kalau seandainya tidak mampu untuk membuat itu, maka takutlah fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah. Maka takutlah bahwasanya ada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Mu'iddat lil kafirin. Ya, itu apa? Semuanya itu akan disediakan bagi orang-orang yang kafir. Makanya jangan tentang itu Al-Quran. Jangan merasa bahwasanya bisa menandingi indahnya kalimat Al-Quran, indahnya ayat-ayat Allah, dan bahkan mempunyai keraguan daripada ayat-ayat Allah. Ini berbahaya. Ya, di situ ancamannya fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ancamannya itu. Makanya di situ di ujungnya itu adalah sebuah ancaman, ditakuti atau diancam sama Allah bahwasanya takutlah kamu dengan api neraka. Ya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, manusia dan batu. Batu di sini dia kenapa manusia dan batu? Manusia berarti orang-orang yang tadi orang-orang kafir. Batu berarti siapa? Oh, batu itu berarti apa? Yang tadi dibuat Tuhan sebagai Tuhan mereka. Sehingga logikanya berarti apa? Hambanya dan Tuhannya menjadi bahan bakar. Paham? Jadi situ artinya apa? Mereka yang orang-orang yang menyembah itu patung, menyembah berhala, menyembah apa selain Allah itu, dia dan Tuhannya sekalian dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Jadi sudah keras sekali itu. Jadi Allah membalasnya dengan kalimat seperti itu, fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah. Itu sudah sangat-sangat menusuk sekali itu. Jadi ibaratnya telak. Kalau kalian main catur itu udah skakmat, udah nggak bisa bergerak sama sekali, udah mati, mau bergerak mana-mana udah nggak bisa. Sudah dengan telak itu kamu dan Tuhanmu sekalian, ibaratnya gitu. Kamu dan Tuhanmu sekalian itu yang nanti akan jadi bahan bakar. U'iddat lil kafirin. Itu semua akan disediakan bagi siapa? Orang-orang yang kafir. Al-Quran sudah jelas menjelaskan tentang kafir. Orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang tidak percaya dengan isi Al-Quran, itu adalah orang kafir. Jangan bilang non muslim, jangan bilang non ya. Apa aja Al-Quran di situ disebut dengan non aja. Itu hanya orang-orang yang yang nggak terima saja dikata-kata yang kafir. Pokoknya orang yang tidak beriman kepada Allah adalah orang kafir, telak, titik, tidak ada bahasa. Ya, apa itu? Ya, jangan ikutan itu orang-orang yang selalu keluar non katanya toleran apa itu? Jaga toleransi di dalam beragam, tidak ada toleransi di dalam akidah. Toleransi itu di dalam muamalah kita sehari-hari. Kamu punya tetangga orang Kristen, hormati dia. Ketika mereka punya hajatan ataupun mereka punya kesusahan, bantulah dia. Itu toleransi. Tapi kalau agama telat, nggak boleh. Toleransi, saya mau datang ke gereja dia, saya mau ikut perayaan Natal.
Itu bukan toleransi, itu kamu talbisul haqqo bil batil. Kamu itu sudah mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Ini berbahaya. Sehingga apa? Akidah kamu akan apa? Akan turun. Kamu mengikuti perayaan mereka, berarti kamu secara tidak langsung menyakini agama mereka. Pak, makanya jangan mau diotak-atik dengan orang-orang yang katanya seperti itu. Toleran. Toleransi. Gak ada dalam agama, gak ada toleransi. Ya. Coba apa ada orang Islam masuk ke masjid kemudian ikut sholat? Orang Islam aja yang dibodohin. Ikut ke gereja, sholawatan di gereja. Apalagi banyak sekali kan video-video yang beredar. Ya. Baca Al-Quran di gereja. Apa maksudnya? Ya, apakah nggak ada masjid? Ya. Tapi orang Kristen nggak mau masuk masjid, ikut sholat nggak mau. Ya. Tapi mereka tunduk-tunduk masuk ke dalam gereja dan sebagainya. Inilah pendangkalan akidah. Hati-hati. Ya sudah banyak di masyarakat sampai hari ini. Soalnya mana tadi? Habis waktu. Baru alif lam mim. Lanjut. Apa sudah? Satu lagi aja ya. Ini masih ada kaitannya. Dari kita pula raiba fihi dalil muttaqin. Tadi sudah sedikit sudah tak sampaikan. Dari kita maksudnya di sini ada yang menyebut alif lam mim. Saya menjelaskan dengan pengertian-pengertian yang lain ya. Pokoknya sudah alif lam mim tidak ada artinya. Yang tahu maksudnya itu adalah siapa? Allah. Sudah, kita ambil yang itu saja. Enggak usah ambil yang banyak pengertian yang lain. Seperti yang lain kan menjabarkan ada yang alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa, ya kan macam-macam. Nah, tapi enggak perlu saya tadi sampaikan. Sudah, pokoknya Allah yang tahu. Itu saja. Sudah, kita cukup sampai di situ. Kemudian ada di kitab ada juga yang mengatakan alif lam mim itu ya Al-Qur'an, itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Dalil makanya di situ setelah itu dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Dalikal kitab maksudnya di sini adalah yang dimaksud kitab adalah apa? Al-Qur'an. Ya, dalikal kitabul la raiba fihi. Ya, tidak ada keraguan padanya, yaitu kepada siapa? Al-Qur'an. Ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin. Berarti apa? Al-Qur'an itu adalah hudal lil muttaqin. Artinya apa? Petunjuk. Hudan. Kemarin sudah tak jelaskan kan apa artinya hudan itu. Ya, petunjuk, hidayah. Bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi dan kitab-kitab di situ adalah yang dimaksud adalah Al-Qur'an, ya, dimaksud dengan Al-Qur'an. Makanya kita di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan. Dan kita hati-hati jangan sampai ragu dengan Al-Qur'an. Ketika kita mengimani Al-Qur'an, mengimani ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an harus kafah, harus keseluruhan. Jangan pilih. Ada kan orang-orang yang pilih-pilih saja, saya mau yang ini saja lah, yang itu saya yang itu, itu ekstrim, itu keras, itu nggak mau saya. Nah, ini kan orang-orang yang seperti ini apa? Maunya yang menurut dia pantas dan nyaman dan enak. Tetapi ketika Allah itu menjelaskan di situ untuk keras dan lain sebagainya, seperti menutup jilbab, memakai jilbab, itu perintah Al-Quran atau perintah Nabi? Al-Quran kan? Ya, itu akhirnya apa? Dikritisi. Jika dimaksud jilbab itu begini. Rukun itu begini. Sehingga tidak mau menjalankan dan lain sebagainya. Sudah, memang mereka punya dasar dan mereka orang hebat. Tetapi sudah, kita ikutin saja sebagaimana awalnya Allah memerintahkan bahwa kita adalah sebagai orang khususnya siapa? Perempuan, untuk menutup auratnya, khususnya tentang masalah jilbabnya tadi, ya, berkaitan dengan menutup aurat jilbab tadi. Nah, itu kan ada orang yang akhirnya apa? Kalau saya tidak menutup jilbab terus bagaimana? Oh, itu perintah. Berarti waktu-waktu dia
geluti dengan menjalankan sebuah larangan. Kalau saya perintahnya kan disuruh memakai jilbab, kalau nggak pakai jilbab terus bagaimana? Berarti kan menjalankan larangan. Nah, inilah hal-hal seperti itu banyak sekali di dalam Al-Quran yang masih kita itu adalah tidak mau menjalankannya karena dasar-dasar yang lain, karena dalil-dalil yang lain, ataupun karena alasan-alasan yang lain yang mungkin mengakibatkan kita akhirnya tidak mau menjalankan itu. Apalagi berkaitan dengan yang lebih keras lagi, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan jihad fisabilillah dan lain sebagainya, itu masih banyak sekali. Dan kita seringkali menafikan itu semuanya dan tidak mau menjalankan ini. Jadi artinya kita harus yakin dan harus kita jangan sampai ada syak, ragu-ragu di dalam diri kita berkaitan dengan ayat-ayat Allah ini. Karena itu adalah, makanya Allah menerangkan di sini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Al-Quran ini adalah pedoman bagi umatnya Nabi Muhammad. Berarti umat yang akhir zaman ini, umatnya Nabi Muhammad. Berarti sebenarnya Al-Quran itu adalah bukan dikhususkan untuk orang-orang beriman saja, tetapi untuk semua manusia, ya, hidup setelah Nabi, yang hidup setelah Nabi Muhammad. Akan tetapi di sini kenapa muttaqin saja disebut? Karena itu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja. Karena orang-orang yang tidak bertakwa tidak mungkin akan bisa mengambil daripada isi Al-Quran sebagai petunjuk dirinya di dalam kehidupannya. Ya, paham maksudnya? Ya. Dia tahu Al-Quran, dia sering baca Al-Quran, dia sering melihat, dia mungkin beli dan lain sebagainya. Akan tetapi itu hanya sebagai hiasan saja. Ya. Karena petunjuk di sini yang bisa dia ambil bagi orang-orang yang bertakwa saja. Ya, kalau orang yang tidak punya keimanan, apakah bisa mengambil daripada isi Al-Quran itu untuk untuk menjadi pedoman hidupnya? Banyak kan orang mengaku Islam tapi tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Yang dasar sajalah tentang masalah sholat, ya kan? Mereka mengaku Islam tetapi tidak mau menjalankan sholat yang 5 waktu. Itu dasar, itu tiang agamanya adalah sholat. Itu perintah di dalam Al-Quran yang sudah jelas. Dan kenapa kita tidak mau menjalankan itu? Artinya dia tidak percaya dengan perintah itu, sehingga dia tidak mengimani Al-Quran secara kafah, tidak secara keseluruhan tadi. Dia pilih-pilih mana yang enak bagi saya, yang berat bagi saya tidak mau saya jalankan. Ya, nah ini orang-orang seperti ini, dia mengaku Islam tetapi dia tidak tergolong orang-orang yang muttaqin, tidak tergolong orang-orang muttaqin. Karena apa? Karena hanya dia mengakui Islam saja, tetapi dia tidak mengakui atas ajarannya, atas perintahnya yang ada di dalam Al-Quran. Makanya ini sebagai petunjuk khusus bagi siapa orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa pasti akan mengimani ayat-ayat Al-Quran. Seperti contohnya tadi menjalankan perintah sholat, itu ada di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Isra, ya kan? Nah, dan di dalam surat yang lain menjelaskan tentang masalah sholat dan lain sebagainya. Lah itu kalau seandainya orang itu bertakwa, punya iman, pasti mau menjalankannya. Ya, tetapi kalau seandainya orang itu tidak punya iman, walaupun di dalam Al-Quran sudah ada perintah untuk menjalankan sholat, ya, tetapi dia tidak mau menjalankannya karena dia tidak tergolong orang-orang yang bertakwa. Paham ya? Ya, sudah sampai situ. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Besok kita jelaskan. Jadi itulah orang-orang yang bertakwa, dan janji Allah di belakang ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang ya, besok kita jelaskan. Jadi sampai ayat 2 saja. Ada pertanyaan? Gak ada?
Ya, kalau ada cukup sekian apa yang bisa kali sampaikan, semoga bermanfaat buat kita. Kalau seandainya ada kesalahan itu datangnya dari saya, kalau ada kebenaran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.